Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi garis untuk mata pelajaran Matematika kelas 7 semester 2. Simak yuk videonya. Pengertian ya, pengertian dari garis itu apa? Jadi garis adalah suatu susunan titik-titik bisa tak hingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, kanan atau kiri, atas atau bawah. Garis dinamakan dengan satu huruf kecil. Misalkan garis AB bisa dilambangkan dengan ada tanda garis di atas AB atau garis K. Nah, ini untuk gambarnya ya, garis AB atau garis K. Kedudukan dua garis. Dua garis sejajar, jadi dikatakan dua garis sejajar, yaitu jika garis tersebut berada dalam satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Lambang dari garis sejajar yaitu garing atau garis miringnya ada dua. Nah, ini gambar untuk garis yang sejajar. Jadi ada garis G dengan garis H ini sejajar. Jadi letaknya itu sama ya. Letaknya itu sejajar, garis G ada di atas, garis H ada di bawah. Ini contoh dari dua garis yang sejajar. Selanjutnya yaitu dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis mempunyai tepat satu titik persekutuan. Ini adalah contoh gambar dari garis G dan garis H saling berpotongan, maka perpotongannya itu akan membentuk suatu titik yang dinamakan titik A. Selanjutnya ada dua garis berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis melalui titik-titik yang sama. Ini gambarnya ya. Jadi garis G dan garis H itu saling berimpit. Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat ya. Selanjutnya dua garis yang saling bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak sejajar dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ini gambar dari dua garis yang saling bersilangan. Garis G sama garis H ini termasuk garis yang bersilangan. Membagi ruas garis. Bagaimana langkah-langkah dari membagi ruas garis? Ini ada beberapa macam ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang membagi garis menjadi beberapa bagian yang sama. Bagaimana langkah-langkahnya? Coba anak-anak kita perhatikan bersama. Untuk langkah yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Kita buat garis ya, ini ada garis AB. Untuk langkah yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian yang sama panjang. Sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu AP sama dengan PH sama dengan HR sama dengan RS sama dengan SM. Ini gambarnya seperti ini. Jadi nanti
dibuat garis ya AM, yang mana garis AM itu dipotong-potong menjadi 5 bagian ya, dikasih titik. A ke P itu A ke P itu ukurannya sama dengan P ke H. P ke H sama dengan H ke R dan seterusnya. Jadi sama besarnya. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, ada titik M dan titik B kita hubungkan, jadi terbentuk garis MB. Yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, H, dan P sehingga memotong garis AB di titik S1, R1, H1, dan P1. Ini gambarnya ya. Jadi membuat garis yang sejajar dengan P itu ada P1. H ada H1. Nah, itu disejajarkan. R dengan R1, S dengan S1 gitu. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima, dengan demikian terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1 sama dengan P1H1 sama dengan H1 R1 dan sama dengan R1S1 sama dengan S1B. Ini ya. Nah, ini sama. Maksudnya adalah panjangnya itu sama. A P1 sama dengan P1 H1 itu sama. Gitu ya. Selanjutnya, nah, untuk membagi garis menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Bagaimana langkah-langkahnya? Mari disimak ya. Jadi yang pertama, langkahnya yaitu buatlah sebarang ruas garis AB. Nih, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu 3 kali AP sama dengan PM. Ini gambarnya. Nah, jadi kita buat AM ya, garis AM, di mana AP-nya, PM itu adalah 3 kali AP. Jadi AP itu misalkan kita tentukan berapa senti. Terus PM-nya itu 3 kalinya dari panjangnya AP gitu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Untuk langkah yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Kita hubungkan M sama B, garisnya MB ya. Kemudian untuk langkah keempat, buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, itu dari titik P dibuat garis yang sejajar. Jadinya P1 ya, PP1. Lanjut untuk langkah kelima, kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Ini gambarnya ya. Jadi buatlah garis yang sejajar. P sejajar dengan P1. Ini dibuat garis merah, ini garis yang sejajar. Ini juga dikasih garis merah, garis yang sejajar. Nah, melalui titik-titik 3 bagian dari PM sehingga memotong garis 3 bagian gitu ya. Dari P1B. Lihat, ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Terus langkah yang keenam, dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 kali AP1 sama dengan P1B. Gambarnya gini. AP1 banding P1B jadi 1:3 gitu. Selanjutnya yaitu
membagi garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 2:5. Bagaimana caranya, langkah-langkah menentukan garis tersebut? Nah, langkah yang pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Nah, ini membuat garis lurus ya, AB. Langkah kedua, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 7 bagian sama panjang, sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu AP per PM sama dengan 2:5. Nah, dari titik A ini kita buat ruas garis sampai ke AM ya, dengan ukuran 7 bagian. Ini itu sama, A ke sini itu dengan ini, titik ini ke P itu ukurannya sama. Jadi dibuat 7 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibuat 7 bagian. Kemudian setelah 2 bagian, nah ini kita namakan titik P ya. 2 bagian ini kita namakan titik P. Jadi untuk AP-nya ini ada 2 bagian. Untuk PM-nya ada 5 bagian. Jadi perbandingannya bisa dilihat di sini. AP per atau AP banding PM sama dengan 2:5 atau 2/5. Langkah yang ketiga, hubungkan titik M dengan titik B. Nah, titik M sama titik B dihubungkan jadi garis merah ini ya. Terus untuk yang keempat, buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Nah, ini tadi kan jadi garis MB. Kita buat garis yang sejajar dengan garis MB ini. Dari P ke P1 ini ya, yang merah-merah ini, garis merah. Untuk langkah yang kelima, kemudian buatlah garis sejajar dengan garis PP1 dan MB melalui titik-titik 2 bagian PM sehingga memotong garis bagian AB. Ini ada garis AB, ini nanti terpotong-potong dari garis yang sejajar ini. Ini dibuat garis sejajar. Garis merah ini semuanya garis yang sejajar gitu ya. Jadi nanti AM akan terbagi. Ini P1-nya di sini ya. Untuk langkah keenam, dengan demikian terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 2:5, yaitu A P1 ya, AP banding PM, AP banding PM ya, AP banding PM itu adalah 2:5 atau AP per PM sama dengan 2/5 gitu. Nah, sekarang saya kasih contoh soal ya. Untuk garis, contoh soalnya seperti ini. Diketahui panjang ruas garis AB sama dengan 36 cm. Titik C terletak di antara titik A dan B, sehingga AC banding CB sama dengan 1:2. Pertanyaannya adalah, panjang ruas garis CB adalah titik-titik. Nah, ini untuk pembahasannya. Nah, kita gambar dulu. Jadi ada garis AB di mana ada titik tengahnya titik C. Itu memotong garis AB. Jadinya adalah AC banding CB. Ini ya, AC banding CB. Nah, ini ditulis AC-nya 1, CB-nya 2. 1:2. Kemudian bagaimana kita mencari CB? Nah, CB ini kan perbandingannya dia punya 2. Nah, ditulis di sini 2 per. Kok bisa 1 tambah 2? Karena yang diketahui adalah AB. AB ini adalah, AB ini ya, totalnya dari perbandingan ini. 1 tambah 2 gitu ya. Jadi 1 ditambah 2 kali
panjangnya AB. Berapa? 2 per 1 tambah 2, 3 ya. Jadi 2 per 3 kali 36. Sama dengan, kok bisa ini hilang? Jadi ini ya, 36 bisa dibagi 3. 36 bagi 3, 12. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24 cm. Jadi panjang ruas garis CB adalah 24 cm. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai bertemu lagi nanti pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.